Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa di channel Pintu Hidayah. Harapan dan doa saya semoga sahabat sekalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini kita akan membagikan tentang tanda kiamat makin dekat yang tidak disadari, wafatnya para ulama. Wahai sahabat yang beriman, Nabi Muhammad SAW bersabda, senantiasa akan ada sekelompok dari umatku yang selalu menang memperjuangkan kebenaran sampai hari kiamat. Kelompok yang dimaksud adalah para ulama. Mereka adalah pemimpin sekaligus peneguh umat untuk menegakkan kebenaran dan menyatakan salah terhadap yang batil. Seringkali kita tidak menyadari bahwa wafatnya para ulama juga merupakan tanda kiamat. Kematian ulama berarti dicabutnya ilmu satu persatu dari muka bumi. Tatkala manusia makin bodoh, niscaya tanda-tanda kiamat makin tampak. Wahai sahabat yang beriman, wafatnya para ulama juga sebagai tanda kiamat makin dekat. Mengapa demikian? Ketika ilmu sudah diangkat dari muka bumi dan kemudian timbul kebodohan dan akhirnya kebatilan merajalela, maka itulah awal dari kehancuran. Seperti dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, termasuk tanda-tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu dan teguhnya kebodohan. Hadis riwayat Bukhari. Meninggalnya ulama adalah musibah yang tak tergantikan dan sebuah kebocoran yang tidak bisa ditambal. Wafatnya ulama laksana bintang yang padam. Meninggalnya satu suku lebih mudah bagiku daripada meninggalnya satu ulama. Hadis riwayat At-Tabarani. Dengan wafatnya ulama, tentu semua umat merasa kehilangan, mengalami kesedihan yang amat mendalam. Hanya orang munafik saja yang tidak bersedih atas wafatnya pewaris Nabi. Ada sebuah hadis mengenai kematian satu suku lebih ringan dari meninggalnya ulama. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Syu'ab Al-Iman dari Abu Darda. Meninggalnya seorang ulama adalah musibah yang tak tergantikan, sebuah kebocoran yang tak bisa ditambal, laksana bintang yang padam. Meninggalnya satu suku lebih ringan dari meninggalnya satu orang ulama. Hadis riwayat At-Tabarani dalam Mujam Al-Kabir dan Al-Baihaqi dalam kitab Syu'ab. Kiai Mukti mengatakan meninggalnya alim ulama adalah musibah yang tak tergantikan dan kebocoran yang tidak bisa ditambal. Selain itu, seperti bintang yang padam dan membuat malam semakin gelap karena tidak ada sinar. Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika seorang alim meninggal, maka menangislah ahli langit dan bumi selama 70 hari. Barang siapa tidak sedih atas meninggalnya orang alim, maka dia adalah orang munafik. Nabi mengatakannya 3 kali. Selanjutnya dalam hadis lain juga dituliskan bahwa kematian seorang ulama itu lebih disenangi iblis daripada kematian 70 orang ahli ibadah. Dengan demikian, kematian seorang ulama banyak memberikan pembelajaran, menyadarkan kita bahwa setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Dan hendaknya dari setiap peristiwa kematian dijadikan sebagai alarm pengingat diri bahwa hanya akhiratlah tempat kita kembali. Kemudian hikmah di balik wafatnya para ulama, antara lain, yang pertama, wafatnya ulama adalah simbol terangkatnya ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, wafatnya ulama berarti hilangnya lentera umat. Yang ketiga, wafatnya ulama berarti berhentinya sumber hikmah. Hikmah adalah intisari ilmu. Hikmah adalah buah ketika ilmu diiringi amal.
dan ibadah ritual diiringi ibadah sosial. Yang keempat, wafatnya ulama berarti berkurangnya figur manusia yang tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Yang kelima, wafatnya ulama berarti lenyapnya sosok pelayan umat. Wahai sahabat yang beriman, mari kita berdoa dengan tulus dalam hati. Semoga para ulama yang wafat, beliau semua wafat dalam keadaan husnul khatimah dan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Semoga kita bisa memetik hikmah di balik wafatnya para ulama untuk bisa terus melanjutkan estafet keilmuan dan perjuangan mereka. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.